warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahil syafi huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillahi binurika safi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin majra anwarika wa ma'dani asrarika wa ayna inayatika wa sansa hidayatika wa anzimul barakatika wa nurika hikmati safi kafha ya aynisa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah. Yahdikumullah. Qala Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesepuh bin sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mari kita awali dengan mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam yang telah berpulang ke rahmatullah wa zahiran wa batinan. Semoga senantiasa dimakamkan di panggung sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi keluarga beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau, sukses dalam perjuangan li'iklah di kalimatillah, dan disatukan seluruh murid dan jamaah beliau dimanapun berada, dan semoga senantiasa digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Kudus beliau di alam perjuangan, sehingga walaupun raga kita telah berpilah, jasad telah berpisah, tetapi langkah perjuangan kita sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita beliau atas diri kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau, sesepuh-sesepuh kita, pembina-pembina kita, khususnya beliau Al-Mukarram Datuk Haryoto sekeluarga, Al-Mukarram beliau Mas Hakim sekeluarga, dan juga kepada beliau Akhil Al-Kiram Al-Ustaz Gus Ali Irfan beserta rombongan, beserta keluarga besarnya yang semuanya telah rela hadir di tempat ini semata-mata demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Saudaraku, seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fi dinil Islam yang kami cintai dan kami banggakan,
rahimakumullah. Syukur tasakur kembali bersama-sama kita haturkan kehadiran ilahi Rabbi wa Rabbul Ghafur. Tentunya tidak hanya formalitas, tidak hanya zahiriyah, tetapi syukur yang mewujud di dalam langkah kehidupan kita. Syukur yang diawali dan bersumber dari hati yang paling dalam. Ada apa dalam hati yang paling dalam? Itu adalah makom daripada ruh dan rasa kita, yang sebetulnya kita gunakan setiap saat tetapi sering tidak kita sadari. Sudahkah kita pernah mengontrol apakah ruh ini tetap mampu ngawuri hakikat daripada kehidupan? Kalau ruh ini mampu senantiasa menyadari hakikat daripada kehidupan, hidup ini adalah liyak butuh menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang lebih tinggi daripada penghamba Allah. Prestasi daripada penghamba adalah ridho yang kita hambai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah roh ini tetap mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah? Roh ini tidak tidur, roh ini tetap bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Roh ini bersaksi menyaksikan bahwa yang angin itu adalah Allah yang sanggup menggugurkan karakter kesombongan karena ilmunya, sombong karena harta bendanya, sombong karena jabatannya, sombong karena perilakunya. Kesombongan demi kesombongan dengan berbagai bentuk. Kesombongan ini bukan berarti hanya diucapkan saja. Kesombongan ini bukan berarti hanya di lantungannya saja, tetapi itu bisa muncul dalam perilaku, muncul di dalam hati yang paling dalam yang dinamakan ujub. Merasa hebat itu adalah ilusi daripada hawa nafsu, dikarenakan kesaksiannya mati. Lisannya lantang membaca syahadat, lisannya senantiasa masih ingat tentang syahadatain, tetapi ruhnya berpaling. Ruhnya tidak mampu menyaksikan Allah hanya karena harta, tidak mampu menyaksikan Allah karena sanjungan, tidak mampu menyaksikan Allah karena kesenangan, kesibukan, masalah menjadikan dia tidak mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya masih, tapi kesaksiannya sudah hilang. Yang disaksikan apa? Tatkala manusia tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, maka yang disaksikan adalah kebesarannya sendiri, kehebatannya sendiri. Dia akan hadir ujub, gunggong dirinya sendiri. Dia akan hadir menunjung dirinya sendiri. Ini perilaku-perilaku yang bersumber dari nafsu, kalau dibiarkan akan menjadi karakter kesombongan. Maka tatkala diingatkan gak terima, tatkala ada yang mencaci marah, ini karena sekian lama menyanjung diri sendiri. Lisannya menyanjung Allah, tapi batinnya menyanjung dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang dimuliakan Allah, maka kesaksian ini jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Bahwa dimanapun kita berada, tidak peduli kita duduk, berdiri, berbaring, berjalan, berlari, siang, malam, pagi, sore, maka selalu menyaksikan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan selalu menyaksikan bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka orang yang beruntung itu apa? Siapa? Orang yang paling bejo, yang paling beruntung adalah yang mampu bertahan di dalam kesaksiannya. Secara hakikat yang paling beruntung itu yang mampu bersaksi. Tetapi secara zahir yang paling beruntung yang menyenangkan hawa nafsu. Panen 10 ton beruntung. Alhamdulillah. Tetapi dengan panen 10 ton menjadikan kesaksiannya macet. Kesaksiannya hilang akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada dalam kondisi panennya ini enggak seperti yang diharapkan, cuma 1 ton atau 2 ton. Panennya tidak sesuai dengan harapannya, tetapi di sisi lain ternyata ruhnya lebih mampu menyaksikan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Maka ini beruntung yang mana? Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga ngendika, sak bejo bejane wong kang lali luwih bejo wong kang eling lan waspada. Eling ini adalah kesadaran, waspada adalah kewaspadaan. Ada kalanya kita disanjung, kemudian sanjungan ini kita aminkan menjadi bombonging hati. Hati kita menjadi bombong, menjadi senang, tetapi di balik itu semua menjadikan kita terhalang untuk merasakan keagungan dan kebesaran Allah, merasakan belian kasih sayangnya. Kita sholat sudah puluhan rakaat, zikir sudah 1 jam, kita istighosa sudah 1 jam, tetapi kenapa sang hati, yaitu ruh rasa ini masih mampu? Sudahkah kita pernah menyadarinya? Sudahkah pernah kita berpikir itu hati kita sedang terhalang dari Allah Subhanahu? Dalam kondisi lain, kita ingin menerima cacian makian, kita ingin menerima fitnahan, direndahkan, dilecehkan, tetapi di dalam hati kita tersenyum, hati menjadi mudah dalam merasakan dengan kasih sayangnya Allah, hati menjadi mudah dengan roh ini menyaksikan kebesarannya Allah. Sambil minum kopi, sambil kita duduk di teras, tiba-tiba hati ini nyambung dengan frekuensi keagungan dan kebesaran Allah. Ini untung yang mana? Tentunya bagi pencari kebenaran, bagi pelaku spiritual yang mendambakan kembali kehadiran Allah, tidak ada keuntungan kecuali tersambungnya batinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita tolak. Kalau rasanya pahit, nggak menyenangkan, kita lepeh, kita tolak. Tapi kalau manis kita telan, maka kondisi apapun, marilah kita belajar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan keagungan, kebesaran, merasakan berian kasih sayangnya. Maka kita kalkulasi dalam waktu sehari semalam, berapa kali kita mampu merasakan berian kasih sayangnya. Berapa kali rasa terhubung kepada Allah, roh terhubung kepada Allah, akal terhubung kepada Allah, panca indera terhubung kepada Allah. Berapa kali mulut, daging, getih, otot, balung, sumsum ini mampu terhubung kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita hidup ini betul-betul terhubung ataukah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sinilah fungsinya pengajian. Di sinilah fungsinya kita mengaji, kita kaji dalam diri kita tentang kebenaran yang hakiki, sehingga kita dipermudah oleh Allah jalannya kembali kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Denari, setelah ruh rasa ini dipenuhi dengan merasakan berian kasih sayang Allah,
dengan menyaksikan keagungannya, dan mari kita ikrarkan bersama di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita, keluarga kita, keluarga besar kita, At-Tadhkir Kaliaren, dan juga masyarakat kita, dan juga keturunan kita diberkahi Allah, dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmatnya. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sering kita sampaikan, mari kita belajar kepada tuntunan Rasul yang hakiki. Redaksi awal tentang hadirnya sholawat, redaksi awal tentang tuntunan sholawat, Rasulullah menjelaskan sholawat itu adalah biqalbin salim. Sholawat itu adalah kemurnian hati. Sholawat itu adalah kesucian di dalam hati. Sholawat itu adalah membentuk qalbun salim, hati yang bersih, hati yang merdeka, hati yang betul-betul lepas dari iri, dengki, sakwa sangka, resah gelisah, dendam kesumat, sakit hati. Hati yang betul-betul menjadi tajallinya sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Hati yang betul-betul menjadi duta dari kasih sayang Allah. Hati yang betul-betul menjadi pangejoan tahing welas asing Gusti Allah. Tidak ada yang ada dalam hati ini kecuali nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salam itu apa? Salam itu adalah hasilnya. Kalau hatinya sudah qalbun salim, hatinya sudah bersih, hatinya sudah maqam asma Allah, pancarannya adalah akhlakul karimah. Dia akan terarah dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berada, akan muncul kekuatan power dalam jiwanya bagaimana hidup ini membawa manfaat. Dia akan takut kalau hidupnya ini menyakiti hati orang lain. Dia akan takut menyakiti perasaan orang lain. Dia akan takut mengambil hak-haknya orang lain. Kenapa? Sebab dengan menyakiti hati orang lain, dia akan bermasalah dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau dengan menyakiti hati orang lain, hatinya terblokir. Takut kalau dengan bohong hatinya terblokir. Takut kalau tidak mengemban amanah hatinya terblokir. Maka dia akan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia, yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Subhanallah, alhamdulillah. Inulikas safi'il hikmah. Malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan sudah dijelaskan oleh Nanda Toha Sakti Al-Jazuli tentang tujuan daripada penghambaan, tujuan daripada kehidupan, yaitu menghamba kepada Allah. Tujuan dari penghambaan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sudah sering mendengar kata yakin. Lalu bagaimanakah caranya untuk mewujudkan yakin? Yakin ini tidak datang dengan tiba-tiba. Ada mekanisme dalam membentuk keyakinan. Apa? Ini sudah sering kita sampaikan. Itu sumbernya di dalam iman. Iman itu sumbernya adalah kebenaran, menghasilkan keyakinan atau kekuatan di dalam beribadah dan beramal soleh. Maka kalau kita ingin mendapatkan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka butuh perjuangan yang besar. Untuk membentuk yakin ini adalah yakin sumbernya dari kebenaran.
Sudah benarkah hati kita? Sudah benarkah pikiran kita? Sudah benarkah panca indera kita? Sudah benarkah perilaku kita? Semakin benar, maka akan semakin kekuatan ini sangat dahsyat, akan hadir gemara dari super power yang menggerakkan kehidupan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan ketidakbenaran ini akan melumpuhkan saraf-saraf jihad dalam jiwa kita. Kok saya sholat berat ya Pak? Kok saya ngaji berat? Niatnya sudah ada, tapi berat. Kok saya wiridan ini berat rasanya? Itu sudah pasti ada ketidakbenaran di dalam kehidupan. Ketidakbenaran dalam kehidupannya inilah yang menjadikan dia jadi pemalas, lemah, loyo. Imannya seperti kumpul kena air, imannya seperti kerdus kena api, gampang mukro, gampang putus asa, gampang mengeluh, gampang menyerah. Ini ciri-ciri orang yang tidak yakin. Kenapa? Ada ketidakbenaran dalam hidup yang masih dibiarkan. Ketidakbenaran inilah yang menggerogoti kekuatannya di dalam berjihad fisabilillah. Maka belajarlah untuk benar, maka akan membuahkan kekuatan yang dahsyat dalam berjihad fisabilillah. Bagaimana sahabat-sahabat Rasul, para wali-wali semua ini sangat besar ruh jihadnya, sangat besar pengorbanannya, sangat besar perjuangannya demi kejayaan Islam di akhir zaman. Kenapa beliau-beliau ini punya karakter yang kuat dalam berjihad fisabilillah? Beliau hidup dalam kebenaran. Beliau tidak membiarkan ketidakbenaran dalam dirinya, maka kekuatan jihadnya sangat luar biasa. Amin Allahumma amin. Semoga kita mampu meniru. Yang kedua, Islam ini sumbernya dari kesucian, maka akan menghasilkan keselamatan. Kalau ingin selamat, sucikan hatimu, sucikan batinmu, murnikan jiwamu, bersihkan daripada batinmu. Karena hati yang bersih, pikiran yang bersih, perilaku yang bersih, langkah beribadah yang bersih akan membuahkan keselamatan. Tetapi sebaliknya, tatkala kotor kita biarkan hati kotor, pikiran kotor, perilaku kotor, ucapan kotor, langkah kita kotor, akan menghasilkan karma buruk. Dan karma buruk ini tidak akan lewat, tidak akan salah dalam mencari alamat kita, akan hadir dalam kehidupan kita. Maka ketidaksucian inilah menjadikan bencana yang menjadikan manusia tidak selamat. Na'udzubillah min. Tapi kalau dia suci tenang, kalau dia betul-betul hanya bersih tenang, sebagaimana pula tatkala pejabat ini bersih, ada KPK lewat diajak mampir mobil besar. Tapi tatkala pejabat ini kotor, mendengar kata KPK sudah meriang. Na'udzubillah. Nah, ini contoh. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu sumbernya dari keikhlasan, menghasilkan kebahagiaan. Kalau kita mendambakan hidupnya bahagia, belajar ikhlas. Kita harus beres sebagai hamba Allah, kita harus beres sebagai umat Rasul, kita harus beres sebagai keluarga aktor kalian yang berguru kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Joko dan Esa, yang berguru kepada Eyang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Beres, tidak ada yang namanya keraguan-raguan dalam hidup ini. Kalau ternyata kita salah hati hukuman Allah ikhlas, kalau ternyata kita lalai diperingatkan Allah ikhlas, kalau ternyata Allah akan mengangkat derajat kita dengan ujian, diuji pun ikhlas, apapun itu lillahi rabbil alamin. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu
Maka 3 trisulat kehidupan ini, belajarlah untuk benar, belajarlah untuk bersih atau suci, belajarlah untuk ikhlas. Tapi jangan merasa benar, merasa suci, dan merasa ikhlas. Belajar untuk membentuk 3 daripada wasiat Rasulullah: iman, Islam, dan ihsan. Semoga kita mampu mewujudkan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Seluruh dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apa yang telah dijabarkan di depan ini, bagaimana caranya kita berusaha untuk istiqomah, sudah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya para sahabat, bagaimana caranya agar aku istiqomah dalam ibadah ya Rasulullah, agar aku istiqomah dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam keikhlasan, agar aku mampu istiqomah mewujudkan cahaya iman, Islam, dan ihsan. Maka Rasulullah bersabda, likulli sya'atin la naum. Di setiap saat kalian tidak boleh tidur. Itu sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sahabat, lalu bagaimana pekerjaan kami kok kami tidak boleh tidur? Apakah mampu ya Allah? Likuli saat, likuli yaumin, di setiap hari, di setiap saat kami tidak terlelap. Kami tidak mampu ya Rasul. Maka Rasulullah tersenyum dan menjawab, hatimu yang tidak boleh tidur. Hatimu ngantuk saja enggak boleh, apalagi tidur. Apa artinya? Kesaksian dalam berpuasa ini enggak boleh lepas. Karena banyak manusia ini kelihatannya hidup tapi dia sedang tidur. Kelihatannya dia hidup tapi dia sedang di alam mimpi. Mimpi dengan tentang tahtanya, tentang kerajaannya, tentang harta bendanya, disampaikan oleh beliau Imam Al-Ghazali seperti manusia yang mimpi dia seorang raja dengan pelayan-pelayannya, dengan masjid serojo berwani. Tetapi semua sirna tatkala dia dibangunkan dari tidurnya, ternyata dia di bawah pohon beralaskan tikar. Kemana kerajaanku ya Allah? Kemana hartaku yang melimpah ya Allah? Kemana pembantu-pembantuku ya Allah? Kemana anak istriku ya Allah? Kemana yang aku banggakan ya Allah? Ternyata aku berada di bawah pohon beralaskan tikar ya Allah. Tidak ada yang bisa aku ambil dari mimpiku ke alam nyata ya Allah. Ini ibarat manusia hidup di dunia, punya harta benda, punya jabatan, punya keluarga, punya masjid Sesrojo Brono, sawahnya yang luas, dan lain sebagainya. Itu tidak akan dibawa di akhirat tak kala tidak dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dan istri dikenalkan bagaimana bertauhid, harta benda dilibatkan bagaimana mampu menyongsong perjuangan Rasul, tanggung derajatnya dilibatkan bagaimana terlibat di dalam perjuangan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kerja banting tulang pagi, menjadikan malam-malam menjadi siang, peras keringat kepala di kaki-kaki di kepala, tetapi kalau sudah ada hasilnya tidak digunakan untuk bergabung di alam perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakatnya tidak dikeluarkan, sedekahnya tidak dikeluarkan, infaknya tidak dikeluarkan. Maka kalau manusia yang seperti ini, Rasulullah mengibaratkan orang yang makan harus buang air, orang yang minum harus buang air, buang air kecil dan air besar untuk menjaga kesehatan. Apa yang kita ambil dalam hidup ini, itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Semakin besar yang kita ambil, semakin besar pula yang kita keluarkan. Semakin besar yang kita masukkan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, semakin besar pula yang harus kita keluarkan sebagai harta beri Allah. Baik itu tenaga, pikiran, harta benda, anak istri, keluarga. Ini adalah
hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dikeluarkan, maka hadirnya daripada program langit, yaitu rahasia ilahi, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apapun. Kalau kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita tidak mengeluarkan apapun yang telah kita terima dari Allah, baik itu waktu, pikiran, umur, harta, benda, jabatan, anak istri, semuanya, kalau tidak dikeluarkan secara rela demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ibarat orang makan minum harus buang air kecil dan besar, maka Allah akan menghadirkan operasi semesta. Tetap akan keluar kotoran itu, sebab sudah 3 bulan tidak bisa keluar buang air, maka hadirnya operasi di rumah sakit. Sebesar apa? Kalau tidak dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengeluarkan secara paksa, ikhlas gak ikhlas akan dikeluarkan. Itu orang-orang yang masih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat kehilangan, lewat ditipu orang, lewat sakit, lewat bencana, lewat masalah, dan lain sebagainya. Ini tangan-tangan Allah yang bekerja. Mau keluar secara ikhlas sukarela ataukah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sunnatullah, hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata tidak pernah dipakai untuk menyaksikan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Akan hadir hisabnya. Kaki tangan tidak pernah dipakai berjalan dan untuk meraih keridhaan Allah. Akan hadir hisabnya. Istri anak tidak pernah diajak bergabung di alam perjuangan Rasulullah. Akan datang hisabnya, akan datang masanya. Sebagaimana yang disampaikan Rasul Rasuli di depan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai istri dan anak-anakmu, harta bendamu menjadikan hijab engkau kesulitan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada sabda Rasul, kuncinya adalah jangan sampai tidur setiap saat, setiap hari. Sudahkah kita memperhatikan ruh rasa kita untuk tidak tidur? Mata ini boleh tidur, boleh terlelap, tapi hati ini senantiasa terjaga. Dari bangun tidur sampai tidur lagi asma Allah, masuk dalam tidur dengan i'tikad asma Allah, hadir mimpi pun dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita belajar bagaimana tidurnya sufi? Apa tidurnya sufi? Wudu dulu, sholat dulu, i'tikad, berserah diri, dan berzikir sampai tidur. Bukan tidur karena ditonton HP, bukan tidur karena ditonton TV, tapi tidur dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidur orang yang sufi ini tidak akan membuahkan mimpi. Tidur yang benar itu tidak ada mimpinya. Begitu saya tiba-tiba sudah sekian jam bangun. Kalau toh ada mimpi, mimpi yang betul-betul membawa manfaat demi iman dan takwa. Bukan mimpi yang remeh-temeh, mimpi makan bakwan. Itu apa? Tidurnya orang yang tidak etika. Mimpi makan mie ayam. Seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga agar hati ini tidak tidur. Sebab apa? Ruh kita, ruh manusia itu diciptakan dari nur. Kalau kita mengerti dalam pengertian Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, itu raganya. Rohnya diciptakan dari tanah, amarahnya dari api, nafasnya dari angin, jasadnya dari tanah, ruhnya dari cahaya. Sama produknya dengan para malaikat. Maka bagaimana Allah itu adalah Allahu nurun ala nurin.
Allah itu cahaya di atas cahaya, cahayanya cahaya. Bagaimana kita roh yang dari cahaya mampu kembali dalam cahaya? Sulung lebu geni sonyoruri. Kalau beliau Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan pelajaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka banyak yang salah paham di surga ada 72 bidadari. Ini dibaca oleh orang yang betul-betul masih dikuasai nafsu, sehingga mendapatkan di surga nanti ada syahwat. 70 bidadari. Bidadari itu adalah nurnya Allah. Bidadari itu malaikatnya Allah. Bidadari itu asma Allah. Di surga mendapatkan 72 bidadari itu bukan kelewon, tapi dia bersama dengan nurnya Allah menjadi nur kembali. Amin Allahumma amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya mari kita belajar bersama-sama untuk betul-betul mampu menghambakan diri hanya kepada Allah dan betul-betul berakhlakul karimah, membawa kemanfaatan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Sebenarnya Allah, tentunya kita sudah sering mendengar yang namanya iblis. Bonate mira, bonate perso. Apa itu iblis? Iblis itu dalam pandangan syariat adalah makhluk yang terkutuk, makhluk yang menyeramkan, makhluk yang sangat menakuti. Itu iblis. Tapi iblis dalam pandangan thariqah adalah hawa nafsu kita sendiri. Maka jangan ngarani wong iblis, awake iso kepancingan iblis. Dalam pandangan hakikat, iblis itu keakuan, ego kita sendiri, merasa hebat, merasa mampu, merasa ahli sholat, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini kita sedang jadi iblis. Sujudnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi terbesit dalam jiwanya merasa hebat dari orang lain, merasa paling berjuang, merasa paling suci. Maka kita sedang ketempelan iblis. Iblis dalam pandangan makrifat itu tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iblis ini melambangkan kegelapan, Allah melambangkan cahaya. Nur ala nurin. Kalau dalam diri kita yang ada hanya Allah, maka kegelapan tidak ada, ego tidak ada, nafsu terkendali. Maka yang ada hanyalah Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit, cahaya bumi. Iblis tidak akan hadir kalau Allah tidak ada dalam diri kita. Sebagaimana di dalam kitab-kitab yang menerangkan Dajjal itu akan muncul di akhir zaman, menjadikan kerusakan di mana-mana. Siapa Dajjal? Matanya cuma satu, batuknya ada tulisan kafarah. Matanya hanya satu, dia hanya mampu menyaksikan kerusakan, hanya mampu menyaksikan kebatilan, hanya mampu menyaksikan dari kegelapan. Batuknya, pikirannya ingkar, mengingkari. Maka kalau ada manusia hanya menyaksikan daripada selain Allah, menyaksikan daripada kebatilan, kerusakan, kemaksiatan, dan dia mengingkari tentang keberadaan Tuhannya, maka dia menjadi Dajjal. Na'udzubillah min. Siapa yang mampu membunuh Dajjal? Diceritakan dalam Quran, dalam hadis, yang mampu membasmi Dajjal itu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Siapa Nabi Allah Isa? Ruhullah, manusia yang ruhnya ngawuri tentang keagungan dan kebesaran Allah.
Ruhullah sing dirimung Gusti Allah, sing dirimung keagungan lan kebesaran Allah. Setiap langkahnya senantiasa melibatkan Allah. Tuhan di dalam Rahman dan Rahimnya Allah. Inilah sang pembunuh Dajjal dalam jiwa kita. Semoga kita betul-betul mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, merasakan melihat kasih sayangnya setiap saat, setiap detik. Dari medun bandulan ngantos medun cepur. Inilah Imam Mahdi ilalahdi. Siapa Imam Mahdi ilalahdi? Iman. Ini ajaran Rasul, Ruh Rasul. Tuntunan Rasul inilah Imam Mahdi ilalahdi. Iman yang mulai dari kita lahir sampai mati, yaitu ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah situ, sudah wafat sekian ribu tahun yang lalu dan dimakamkan di Madinah, tetapi ruh Rasul senantiasa hidup, bergabung di alam ruh-ruhnya manusia yang ikhlas dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang beruntung, yang mampu bergabung di alam perjuangannya Rasul sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang sudah betul dipersilahkan untuk ambil wudhu.